Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Syafri selaku dosen pengampu dari pemrograman web dan teman-teman yang menonton video ini yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fajri Baharudian dengan NIM 2255201306. Saya dari kelas B2. Kali ini saya mau mempresentasikan tentang website yang dibentuk dari Laravel dan juga Bootstrap tentang penggunaan data karyawan atau pembuatan website karyawan. Oke. Sebelumnya ada hal yang mau saya beritahu. Di Laravel ini ada 3 metode yang terkenal yang biasa kita tahu, yaitu metode MVC, atau kalau dijabarkan mungkin M-nya adalah model, terus yang kedua V-nya adalah view, dan C-nya adalah controller. Oke. Untuk bisa memahami lebih lanjut, kita langsung saja mulai ke Visual Studio Code-nya. Tapi sebelum mulai ke Visual Studio Code-nya, langkah baiknya kita mengaktifkan terlebih dahulu XAMPP-nya. Oke, untuk panel dari XAMPP sudah terbuka. Setelah ini kita harus mengaktifkan dua modul, yaitu Apache dan MySQL-nya terdapat di Action Button. Kita fokus kepada dua button ini aja karena kita mau pakai phpMyAdmin. Kita mulai dengan start. Oke, setelah tombol start ini diaktifkan, kita langsung minimize saja dan masuk ke dalam Visual Code. Oke, kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Oke, setelah kita masuk ke dalam Visual Studio Code, langkah pertama yang harus teman-teman buat adalah mencari terlebih dahulu folder yang teman-teman simpan. Untuk mencari folder yang kita simpan itu terdapat di file, bisa dilihat teman-teman. Terus kita masuk ke arah open folder. Nah, setelah terbuka juga kita cari folder di mana kita menyimpan data atau folder yang udah kita buat. Oke, masuk. Oke, data karyawan. Kita pilih folder. Nah, teman-teman semua di sini sudah terlihat folder kita udah terbuka. Di dalam library atau foldernya dari bawaan Laravel itu terdapat banyak banget folder yang bisa kita lihat. Cuman dari metode yang sudah tadi saya bicarakan, yaitu model, view dan controller atau MVC yang biasa kita kenal, itu terdapat pada untuk model pertama dulu. Untuk model itu terdapat pada folder app biasanya. Di model app ada 3 folder. Yang pertama HTTP, models, dan provider. Kita fokus kepada model terlebih dahulu. Nah, di model ini terdapat 2 file PHP, yaitu employee.php dan user.php. Lalu ketika kita ingin melihat controller itu terdapat di foldernya HTTP. Lalu kita cari ke bawah, ada satu folder yang namanya author. Nah, di author ini terdapat 2 file ya, yaitu file PHP dari login controller dan ada register controller. Seperti itu. Lalu di luar dari foldernya author itu terdapat 3 controller. Yang pertama ada controller, yang kedua ada edit controller, dan yang ketiga ada employee controller. Oke, setelah model kita ketahui, lalu control kita ketahui, lalu yang paling utama yang biasanya teman-teman UI mungkin atau teman-teman yang lainnya biasa suka ngedit-ngedit tampilan segala macam itu terdapat pada folder resource. Kita cari di bawah public ada folder resource.
Lalu ada 3 folder kembali, yaitu CSS, JavaScript, dan Vue. Nah, kita buka folder dari Vue. Di folder Vue ini saya membuat 2 project atau 2 folder. Yang pertama ada folder admin dan yang kedua ada folder author. Di mana folder author ini nantinya kita bisa melihat atau membuat tampilan login dan register. Lalu di folder admin saya membuat 2 project, yaitu dashboard dan edit. Di sini saya membedakan dua tampilan gitu. Nah, oke. Untuk bisa melihat tampilannya bagaimana, rupanya seperti apa, kita bisa langsung menjalankan programnya terlebih dahulu. Di mana menjalankannya yaitu kalian fokus kepada titik 3 yang ada di pojok atas sebelah kiri posisinya. Ini. Oke, kita klik, kita masuk ke terminal, lalu kita masuk ke new terminal. Oke. Setelah tampilan terminal terbuka, di sini kan sudah berjalan ya. Jadi di sini ada folder C, masuk ke folder Fajri, dan masuk ke folder website yang kita buat, yaitu data karyawan. Nah, untuk merunning websitenya seperti apa sih? Kalian tinggal tuliskan PHP Artisan Serve. Nah, PHP Artisan ini jangan terlalu dibingungin lah ya, ini karena udah bawaan dari Laravel gitu. Mungkin kalau misalkan di kode Igniter kalian bisa menemukan yang namanya aduh, saya lupa lagi. Nanti mungkin saya tulis di layar. Oke, kalian bisa langsung enter aja. Nah, setelah kita running kode dari PHP Artisan Serve ini, maka akan keluar info yang berbentuk server running on http //127.001.8000. Ini kita nggak usah pusingkan lah ini apa atau kenapa ini bisa ini. Karena ini udah bawaan dari sananya lah, nggak perlu kita debatkan. Kalian tinggal pencet tombol kontrol yang ada di keyboard kalian di posisi pojok kiri, lalu ditambahkan dengan klik pada mouse. Nah, nanti Visual Studio Code akan membuka salah satu browser, baik itu Google Chrome maupun Mozilla. Kita lihat ya, ini sudah terbuka. Nah, dari kode yang udah kita terapkan gitu, maka muncullah program ini gitu, tampilan ini, yaitu login e-karyawan. Nah, di form login ini kita ada beberapa fitur ya gitu mungkin, yaitu fiturnya register. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah punya akun, mungkin kalian bisa langsung login di sini. Cuma kan kita akan mempraktekkan bagi teman-teman yang belum mendaftar dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah mendaftar tabel ini atau belum pernah mendaftar dari website ini gitu, kalian bisa langsung masuk ke register. Nah, pada menu register ini, teman-teman bisa mengisi beberapa data yang harus teman-teman isi, kayak nama lengkap, email address, password, dan confirm password. Kita contoh lagi. Oke. Saya buat nama saya. Masukkan kembali passwordnya. Oke. Setelah data sudah kita isi, langsung kita klik button dari register. Oh, ini kalau misalkan seperti ini, berarti ada beberapa yang salah. Jadi password ini minta minimal 8 karakter gitu. Mungkin tadi saya tulis beberapa karakter aja. Coba kita tulis menggunakan 8 karakter gitu. Panjangnya ya. Nah, ini terjadi karena password yang sudah kita tuliskan di atas di form pertama dan password yang di form kedua itu berbeda. Makanya sistem mengeluarkan informasi tentang the password file confirmation does not match, karena
Ya, si password yang kita buat ini tidak sama. Contoh untuk pembuatannya biar lebih benar kita menggunakan ini. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat ketika memang password yang sudah sesuai dengan yang sistem minta 8 karakter dan password yang pertama sesuai dengan password yang kedua, maka sistem akan menerima dan data yang kita masukkan itu langsung masuk ke database. Lalu kita masukkan kembali password yang tadi dan email yang tadi pakai Fajri 02. Nah, masuk. Kita ulangi Fajri 02.com. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ketika memang kita memasukkan password yang benar atau username yang benar, maka sistem akan memunculkan website atau dashboard yang udah kita buat. Tapi ketika memang kita memasukkan password yang salah, username yang salah, atau memang kita tidak punya akun di dalamnya, maka sistem menolak untuk masuk ke dalam dashboard seperti itu. Nah, setelah masuk ke dalam dashboard, kita bisa menambahkan beberapa data atau dokumen dari karyawan. Ada beberapa data di sana, ada NIP, nama, alamat, dan jabatan. Untuk nomor, saya membuat dengan indeks plus 1. Jadi, di mana ketika teman-teman menambahkan banyak data atau sekalipun 5 atau 10, itu sistem dari website ini membuat secara otomatis. Jadi, penambahan 1 sampai 10 ini teman-teman udah nggak perlu lagi input kayak nomor 1, contoh, terus NIP-nya, namanya itu kan terlalu lama. Jadi, di sini saya membuat indeks plus 1. Di mana teman-teman bisa lakukan mungkin nanti di controller. Sekarang kita fokus terhadap view-nya terlebih dahulu, baru kita nanti bahas tentang source code-nya. Nah, untuk menambahkan data, teman-teman bisa langsung lihat ada button tambah dokumen di sini. Bisa masukkan NIP, saya beri contoh 360 31 123. Enggak, udah itu lagi ini. Oke. Ketika teman-teman melihat button dokumen, teman-teman bisa langsung nambahkan. Ini contoh yang saya tambahkan beberapa kayak NIP. Ini contoh aja 36031 itu kan merupakan regional dari regional kita ya Tangerang. Nah, dari belakang nomor di belakangnya kita rubah semau kita gitu. Atau kalau memang teman-teman udah memakai website ini di tempat kerja kalian segala macam, coba cocokkan kepada NIP yang sudah diterima oleh pekerjanya masing-masing. Kita coba untuk nama. Nah, kita buatkan nama Nur Fajri. Nah, untuk alamat, teman-teman bisa bebas menuliskan. Nah, untuk jabatan, contoh kita masukkan direktur. Oke, kita simpan. Nah, ketika teman-teman berhasil menyimpan, berarti tandanya teman-teman memasukkan dokumen atau data-data sesuai dengan apa yang diminta oleh sistem dari website tersebut. Ketika memang ada beberapa data-data yang salah dan lain halnya, teman-teman bisa mengubah atau mengedit data tersebut pada form yang sudah disiapkan. Teman-teman bisa lihat di daerah sidebar. Nah, di sidebar ini teman-teman tuh ada dua fitur kan. Yang pertama ada data karyawan, gunanya teman-teman untuk bisa menambahkan data karyawan. Dan di fitur edit data, teman-teman bisa mengedit beberapa data. Contoh ini saya edit salah satu data yang udah kita tambahkan tadi di awal. Oke, kita tambahkan, kita edit. Contoh di sini saya mau mengedit nama saya menjadi Fazer Udin. Tinggal di mana? Tinggal di, kalian tahu ini nggak? Nih, tuh. Nah, kohort nih udah gitu ya. Oke, kita update contoh. Nah, data yang udah kita update atau edit ini akan mengubah atau mengedit data yang terdapat pada database juga. Seperti itu. Contoh kita, misalnya nih, wah ini datanya terlalu salah banyak kayak gitu, daripada kita ngedit, pengen hapus lah karena ada beberapa data yang double gitu. Bisa kita delete. Contoh kita delete ya. Oke. Nah, ini akan muncul ya teman-teman. Ketika emang teman-teman mau mau menghapus, teman-teman akan keluar notif yaitu konfirmasi hapus. Bentar teman-teman. Ini kayaknya mati nggak? Oh nggak, oke lanjut ya. Oke. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ya, kalau misalkan nggak jadi ya tinggal batal gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan mau hapus ya tinggal hapus gitu seperti itu. Nah,
Ketika memang teman-teman sudah yakin menghapus datanya, maka data tersebut akan terhapus seperti itu. Nah, ketika memang teman-teman udah mengaplikasikan website ini gitu dirasa cukup ya atau udah selesai gitu ya, teman-teman bisa langsung masuk ke fitur selanjutnya yaitu logout. Nah, bisa dilihat teman-teman website login untuk karyawan atau website karyawan, data karyawan ini ya semudah itu untuk mengaplikasikannya. Nah, lanjut setelah kita mengaplikasikan website tersebut, alangkah baiknya kita bahas tuntas tentang source code yang udah kita buat gitu teman-teman. Nah, kalau lihat-lihat ya teman-teman, ini kan fitur login gitu. Nah, untuk source code yang itu ada yang udah saya bilang tadi, untuk model controller dan view itu kita targetkan di awal untuk tampilan dulu. Nah, di mana sih tampilan itu? Tampilan itu terdapatnya di mana? Di resource, view, lalu dashboard gitu atau tampilan yang kalian inginkan. Ini saya kasih contoh. Oke, kita buka dulu dokumen tadi. Nah, kalau teman-teman masih bingung, di mana sih resource itu? Nah, resource itu ada di sini, di bawah public, teman-teman. Nah, di bawah public, kalian kan bisa lihat view. Nah, untuk login yang tadi, ini ke teman-teman. Nah, source code-nya. Nah, ini kalau untuk ini rese banget sih, kayak kelihatannya terlalu rumit terus segala macam. Pengen ngilangin yang di sini nih, ya kalian tinggal klik Ctrl dan D. Nah, bisa kan? Oke, ini ya. Terus dipusingin. Nah, ini adalah kode HTML dari login yang udah kita buat, teman-teman. Nah, jadi gini, saya bisa membahas tentang head-nya. Cuma kalau misalnya kita bahas terlalu dalam tentang head-nya, ya mungkin ini bakal memakan cukup waktu lama ya, teman-teman. Mending kita langsung bahas langsung ke isinya. Nah, saya menaruh style itu tidak menggunakan file di luar HTML. Jadi saya taruh untuk style itu terdapat di dalam HTML-nya. Nah, ini HTML-nya, CSS-nya. Ini adalah CSS dari body gitu. Sebenarnya saya akan bahas tentang masalah ini gitu ya, CSS dan lain sebagainya. Mungkin tapi terlalu banyak waktu dan terlalu banyak waktu yang kebuang lah gitu ya buat teman-teman bisa paham gitu. Nah, kalian fokus di body aja. Setiap dari codingan yang kita buat, baik itu tampilan dan segala macam itu pasti terdapat di dalam body. Ini ada container. Jadi buat teman-teman kalau bingung gitu ya, HTML itu kayak gimana sih? Kalian hanya fokus terdapat pada div-nya saja. Jadi kayak gini. Setiap div pembuka pasti ada div penutup kan teman-teman. Nah, ini satu nih, pasti ada div penutupnya gitu. Nah, ini untuk satu bungkusan namanya container atau class gitu biasa kita sebut. Nanti mungkin kalian bakal ketemu yang namanya ID. Apa sih itu ID? Apa itu class? Sebetulnya sama-sama saja di mana kalian akan menamakan salah satu bungkusan atau salah satu elemen gitu untuk kalian bisa edit di CSS atau mau menambahkan JavaScript gitu yaitu enaknya pakai kelas atau ID yaitu nanti mungkin teman-teman bisa latihan lah gitu, maksudnya bisa coba gitu enaknya di mana. Tapi pada intinya menurut saya pribadi sih untuk kelas dan ID ya nggak perlu didebatkan gitu enaknya pakai apa-apa gitu. Intinya lebih tepatnya gini, ketika memang mau CSS ya enaknya pakai kelas gitu. Tapi kelas itu bukan termasuk juga sama seperti ID gitu teman-teman. Beda lah. Oke, lanjut dulu ya. Nah, di sini ada H1 teman-teman. Ya, H1 yang di sini login karyawan itu terdapat di sini. Nah, ini hasilnya. H1 itu header 1. Semakin kecil suatu header atau H-nya, maka semakin kecil juga tulisannya. Maaf, semakin besar H-nya, H1 sampai H6, maka semakin kecil tulisannya. Seperti itu. Mau dicontohin sih lah. Ayo boleh. Contoh, H1 kita ubah menjadi H6. Kita refresh. Nah, bisa lihat kan teman-teman, makin mengecil dia. Oke, kita kembalikan ya. Satu. Oke, ini untuk formnya, form login, di mana kita bisa mendapatkan metode postnya itu dari root dan masuk ke dalam rootnya login. Terus di sini ada form group buat email, password, dan button submit masuk atau button gitu ya. Nah, lanjut ya teman-teman, biar nggak banyak makan waktu, kita langsung masuk ke register nih teman-teman. Nah, begitupun dengan register nggak jauh berbeda teman-teman. Di sini ada beberapa file yang dimana di atasnya itu ada CSS yang saya gabungkan ke dalam satu HTML dan juga ada codingan untuk registernya. Di mana dalam satu kontainer atau dalam satu bungkusan terdapat beberapa macam form group. Apa sih itu form group? Jadi form group itu satu kelas yang dimana bawaan dari Bootstrap untuk kita mempermudah pembuatan grup-grup
formulir seperti itu. Contoh ada form groupnya buat nama, email, password, dan lain-lain lah seperti itu teman-teman. Nah ini beberapa codingannya yang perlu teman-teman tahu. Seperti itu. Oke, lanjut di dashboard juga ada terdapat teman-teman. Nah ini codingannya teman-teman buat admin dashboard, ada kontennya juga. Nah untuk pembuatan modal kita masuk ya contoh ya. Kita pakai admin. Maaf. G022.com. Salah. Nah, oke teman-teman. Di sini kita ini setbar ya teman-teman. Ini codingan untuk setbar. Apa sih itu setbar? Setbar itu merupakan suatu navigasi yang terdapat pada sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan tampilan. Nah, ketika memang kita membicarakan tentang navbar atau navigation bar, itu terdapat di atas biasanya teman-teman di sini posisinya. Tapi kalau kita berbicara tentang sidebar, ini bisa di sini teman-teman, bisa di samping kiri, bisa di samping kanan seperti itu. Nah, di dalam sidebar ini terdapat 3 fitur yang tadi saya bilang, ada data karyawan, edit data, dan logout seperti itu. Nah, di mana sih codingannya? Nah, di sini codingannya. Ini untuk tampilan UL. UL itu apa sih? Underlist teman-teman. Nah, di sini ada ahref di mana kita bisa menghubungkan seperti itu. Di sini ada li. Nah, biasanya kalau udah ada UL, poin penting yang harus teman-teman teman-teman ketahui adalah biasanya berbentuk li. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada logout dan lain-lain seperti itu, teman-teman. Nah, ini main kontennya. Main konten itu inti dari konten. Jadi seperti ini. Ketika memang ada beberapa elemen di dalamnya, contoh seperti sidebar, navbar, mungkin nanti ke depannya teman-teman bisa bikin footer di bawahnya, gitu. Nah, main content itu terdapat di mana sih? Nah, biasanya untuk di tampilan dashboard itu apa teman-teman? Nah, di sini. Nah, posisi ini adalah main content, di mana konten yang inti dari apa ya tampilan yang kita buat itu terdapat pada tengah-tengah gitu. Atau bisa juga ada beberapa developer gitu yang membuat tanpa setbar, jadi main konten itu terdapat pada tengah-tengah. Jadi ketika memang contoh seperti ini, saya membuat gambaran, teman-teman kita masuk dulu ke Canva. Oke, buat teman-teman ini udah saya buka Canva-nya. Jadi gini, gambaran yang udah saya maksud tadi itu adalah seperti ini. Kita cari kotak dulu ya, biar teman-teman paham. Wah, kenapa pro semua? Nah, seperti ini deh teman-teman. Navbar itu merupakan navigation bar. Ini yang saya bilang tadi ada di atas. Sedangkan sidebar itu segala sesuatu navigasi yang ada di samping kiri atau di samping kanan. Seperti itu. Nah, ini sidebar, yang di atas navbar gitu. Nah, ini footer nih, ada kerangka segala macam ke dalam sini bisa digeser-geser. Nah, ini footer seperti itu teman-teman ya. Dah, kita lanjut lagi. Ini untuk dashboard teman-teman. Lalu ada lagi yang namanya controller yang tadi saya bilang itu ada di app, kita lihat di HTTP, kita munculkan ada auto dan controller seperti ini. Nah, ini untuk controller dari data yang udah kita buat. Nah, ini controllernya. Tuh. Employees ini merupakan variabel yang kita buat dari database. Nama database yang kita buat kan ini ya teman-teman, nih kita buka ya database-nya. Panjang ya teman-teman ya, capek ya sama saya juga. Oke, kita lihat ya. Nah, ini merupakan nama tabel dari data karyawan. Di dalam tabel data karyawan terdapat employees seperti itu. Nah, di sini tadi namanya. Oke. Kita lihat ke bawah. Ya, admin dashboard, segala macam. Ini
untuk kita masukkan di sini NIP, maaf, di sini NIP, nama, alamat ini kita masukkan di controller juga seperti itu. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin banyak hal yang bakal saya bahas lagi. Mungkin segitu dulu dari running sampai subscribe yang udah kita buat. Mungkin nanti kita lanjut lagi untuk pembahasan lebih dalam mengenai HTML atau PHP atau Laravel. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf.